Sebenarnya pendidikan dalam Islam justru memakai sistem zonasi. Oh iya. Iya, karena dalam Islam itu mereka. Sebelum lanjut nonton video, silakan like, comment, subscribe sosial media Muslimah Sriwijaya. Jangan lupa di-share ya. Udah tahu belum sih berita yang lagi viral sekarang bahwa pemerintah kita itu membuat suatu kebijakan zonasi pendidikan? Iya sih, kemarin aku sempat baca tuh artikel-artikel tentang itu. Menurut berita yang aku baca, ternyata zonasi pendidikan itu tidak membuat semua siswa yang ingin mendapatkan pendidikan bagus itu dapat gitu. Karena sekolah-sekolah di dekat rumah dia itu nggak ada yang unggulan gitu. Artinya tidak semua sekolah yang ada per kecamatan itu atau per kelurahan itu kualitasnya tuh sama gitu. Sedangkan sekolah-sekolah unggulan yang memang kualitasnya bagus, pendidikannya bagus, itu letaknya tuh jauh. Gitu ya, berarti sebenarnya zonasi itu masalah nggak sih? Dan Islam itu gimana ya memandang sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah kita sekarang? Kalau menurut Islam yang aku tahu tuh gini ya, sebenarnya pendidikan dalam Islam justru memakai sistem zonasi. Oh iya. Iya, karena dalam Islam itu mengelompokkan gitu ya sekolah-sekolah pendidikan, sekolah dan rumah sakit itu per kecamatan, sehingga dibuat tata kotanya itu per kecamatan. Seper kecamatan mempunyai fasilitas masjid, terus sekolah dan rumah sakit dengan kualitas yang sama. Jadi dalam Islam itu tidak pernah ada yang namanya sekolah A lebih unggul dari sekolah B gitu, nggak ada. Sehingga zonasi pendidikan itu akan merata gitu. Pendidikan yang baik akan didapatkan oleh semua orang yang ada di sistem khilafah itu gitu. Berarti memang di dalam sistem Islam sendiri memang zonasi itu ada, tetapi pendidikan yang kualitas pendidikannya sama gitu ya. Nah, sekarang kan yang jadi masalah adalah ketika zonasi pendidikan itu diterapkan di sistem kapitalis seperti ini. Iya. Nah, ke sekolah yang satu tidak sama kualitasnya dengan sekolah yang lain. Iya. Sehingga ketika dijadikan zonasi, sekolah yang A berada di lingkup yang A, sekolah yang B berada di lingkup yang B, kualitasnya tidak sama, sehingga tidak semua orang mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan zonasi ini. Betul. Ketika kita ingin mendapatkan pendidikan yang baik, yang kualitasnya baik, kita mau ngejar ke sekolah unggulan, bukan di zona aku gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kita tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Jadi, zonasi pendidikan di sistem sekuler ini, sistem kapitalis ini sebenarnya tidak capable gitu. Iya, nggak cocok dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah. Menurut aku sih gitu. Berarti memang ketika Islam itu diterapkan, sistem zonasi yang akan terlaksana itu sangat mumpuni dan sangat berkualitas gitu ya. Jadi begitulah si Islam. Sebenarnya sistem zonasi itu mempermudah kita mendapatkan kualitas pendidikan yang tidak perlu jauh-jauh gitu perginya. Iya, tapi bener. Itu berada di sistem Islam dan itu sudah pernah ada. Iya, sudah pernah terjadi di kekhilafaan Islamiyah. Sedangkan sekarang tidak akan bisa mencapai itu karena sistemnya itu kapitalisme. Para pengusung pendidikan, para pengusaha ya yang bergerak di bidang pendidikan pun mereka membuat sekolah juga karena untung rugi kan. Iya. Bukan karena ingin memperbaiki ada materi kualitas. di balik itu ya. Iya. Betul. Sehingga itu tidak akan berhasil jika diterapkan di sistem sekarang. Sedangkan Islam kan memang murni untuk mencerdaskan umat. Iya. Sehingga kualitas pendidikannya tidak berbeda-beda, semuanya sama. Betul. Baik kaya maupun miskin. Ya, semoga lah ya sistem Islam yang kita rindu-rindukan akan segera datang ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.